Bismillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran tauhid yang sebelumnya sudah kita mulai beberapa hari yang lalu, yaitu pada bab al-isti'adzah wal istighatsah, yaitu bab tentang meminta perlindungan dan meminta pertolongan. Nah, tidak apa-apa kita review kembali ya, untuk menyegarkan kembali ingatan kita apa yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Nah, pada bab ini kita sudah belajar tentang makna isti'adzah dan makna istighatsah. Kalau isti'adzah adalah meminta perlindungan atau permohonan agar dihindarkan dari keburukan. Adapun istighatsah adalah permintaan atau permohonan agar diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat sulit atau pada saat krisis. Nah, itu secara singkat definisi istighatsah dan isti'adzah. Kemudian sebelumnya juga kita sudah bahas atau sudah pernah pelajari hukum meminta perlindungan dan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah jelaskan bahwa hukumnya ada dua. Ya, meminta pertolongan dan meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu makhluk ya, karena selain Allah tentunya makhluk. Ya. Itu ada dua hukumnya. Bisa menjadi syirik besar dan juga bisa dibolehkan dengan syarat meminta perlindungan atau pertolongan kepada makhluk hukumnya menjadi syirik besar jika permintaan tersebut atau permohonan tersebut di luar kemampuan makhluk, atau misalnya permintaan itu hanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meminta dalam hal ini padahal di luar kemampuan makhluk atau ya hanya Allah yang mampu mengabulkannya, maka ya ini jatuh pada perbuatan syirik besar. Contoh misalnya seseorang yang meminta kepada mayit agar diberikan rezeki berupa harta atau kesembuhan. Nah, ini hukumnya syirik besar. Yang kedua, hukumnya bisa menjadi boleh. Ya, asalkan yang pertama dia harus hidup, hadir dan memiliki kemampuan. Ya, mampu ya memberikan perlindungan atau pertolongan yang kita minta. Nah, seperti contohnya misalnya ya seorang pasien yang meminta pertolongan kepada seorang dokter, ya, atau ya di sini diberikan contoh sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diminta bantuan oleh Bani Israel terhadap musuhnya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka orang atau mereka min syi'atihi dari golongan mereka meminta bantuan kepada Musa alaihissalam untuk melawan musuhnya atau terhadap musuhnya min aduwihim. Nah, perlu dijelaskan kembali ya, ini penting untuk kita jelaskan kembali bahwa meminta perlindungan atau pertolongan kepada makhluk itu hukumnya boleh dengan syarat kita
berkeyakinan bahwa makhluk ini itu hanya sebab, ya, sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan ikhtiar, ya, karena ada juga masyru'iyatu al-akhdhi bil asbab. Sebelumnya kita sudah pelajari ya di bab ke-8 tentang disyariatkannya berikhtiar dengan ikhtiar yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, jadi kita harus tetap yakin bahwa yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, adapun makhluk yang kita mintai perlindungan atau mintai pertolongan itu hanya sekedar sarana. Ya, hanya sekedar sarana yang tidak memegang kunci kesembuhan. Misalnya kalau seorang dokter atau obat misalnya ya, tidak memiliki kunci kesembuhan. Atau misalnya bodyguard misalnya, kalau kita meminta tolong kepada bodyguard atau satpam lah ya, untuk menjaga keamanan, maka kita tidak bisa bersandar pada makhluk tersebut karena makhluk ini adalah hanya sekedar sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atau mudarat di sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah sajalah yang memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Qur'an dikatakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa katakanlah wahai Muhammad, ya, aku ini tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat bahkan kepada diri sendiri kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, meminta tolong atau meminta perlindungan ya kepada selain Allah dalam tanda kutip makhluknya itu boleh dengan syarat ya makhluk tersebut hidup, memiliki kemampuan, diizinkan oleh syariat, dan kita tetap berkeyakinan bahwa ya Allah lah yang maha segalanya, yang maha mampu mengabulkan semua permohonan dan permintaan kita. Adapun makhluk yang kita mintai bantuan itu hanya sekedar wasilah atau sarana, ya, sebab yang Allah ciptakan. Ya, taib. Mudah-mudahan ini jelas ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas mungkin bisa bertanya di kolom komentar atau di kelas juga bisa, insya Allah nanti ya. Taib. Sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya. La yamliku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi naf'an wala dharra. Nah, ini kita sudah sebutkan sebelumnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat memberikan manfaat atau keburukan, ya, bahkan untuk dirinya sendiri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalq, ya, ciptaan terbaik, ya. Beliau juga ya memiliki akhlak yang terbaik. Ya, bahkan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib ya bagi seorang muslim untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara berislamnya, cara hidupnya. Dan itulah konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, orang yang bersyahadat Muhammadur Rasulullah konsekuensinya adalah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, panduan, ya, tuntunan dalam kehidupannya, dalam berislam, dalam dalam menjalani kehidupannya di dunia. Nah, wa khatamul anbiya, beliau juga sebagai ya penutup para nabi. Fahuwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra.
ya meskipun seperti itu, ya dengan kemuliaan yang sudah kita sebutkan, ya beliau tetap saja tidak dapat memberikan manfaat sesedikit pun dan tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun, ya, kecuali atas izin Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku ini tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat dan memberikan keburukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 188. Dan bukan hanya Nabi Muhammad SAW, semua makhluk, ya semua makhluk, ya nabi-nabi sebelumnya juga, orang soleh, nabi-nabi, ya para wali yang diberikan karomat, ya itu asalnya mereka itu semua ya tidak dapat ya memberikan manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa dapat membelah lautan, ya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan, ya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ana teringat dengan kisah siapa ya? Khalid bin Walid kalau nggak salah ya. Wallahu alam, bisa dikoreksi kembali. Ya, ketika beliau menaklukkan Persia, ya di depan pintu gerbang ya negeri Persia, ya berdirilah seorang ratu yang sedang memegang ya segelas racun yang diyakini sangat berbahaya. Ya, tak seorang pun yang meminumnya kecuali seketika mendapatkan efeknya, yaitu seketika meninggal. Kemudian ya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu bertanya, "Apa itu?" Ya, kemudian ratu ini berkata, "Ini adalah racun yang sangat berbahaya. Tak seorang pun yang meminumnya kecuali akan meninggal seketika." Tapi Khalid bin Walid berkeyakinan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, ini zikir yang perlu kita juga ulang-ulang ya. Ini termasuk salah satu zikir dari zikir pagi dan petang. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu meminumnya dan tidak mati ya, tidak berefek sama sekali. Racun tersebut tidak berefek. Maka ratu ini pun takjub dan berkata, seandainya semua ya pasukan dan panglima kaum muslimin seperti engkau, maka ya seluruh dunia akan ya tufta atau dibebas atau dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, jadi itu ini ya keyakinan kita yang harus kita jaga, bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, juga tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Tahrimu al-istighatsati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal malaikati wal amwat. Haramnya atau pengharaman meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat dan orang-orang yang telah meninggal. Jadi ya ternyata tidak boleh beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun baik malaikat dan juga ya orang-orang mati. Ya, kalau karena ya kenapa nggak boleh? Karena
kalau di zaman kita tentu tidak boleh karena Rasulullah SAW telah meninggal. Ya, telah meninggal. Ya, jadi kita tidak boleh beristighatsah dengan Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau kita bertawassul dengan salawat, ya itu boleh, baru boleh. Karena sebelumnya kan kita sudah bahas di bab doa bahwa salah satu penyebab ya mudahnya dikabulkan doa adalah ya sebelum kita meminta dalam doa kita itu kita membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga memuji dengan asma wa sifat. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, baru kita meminta. Nah ini boleh ya kita bertawassul dengan salawat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita meminta dalam doa tersebut, itu boleh ya. Tapi kalau ya secara langsung ya dengan mengucapkan nama Rasulullah SAW, ya sebagaimana ya kebanyakan kita ini tidak sadar dengan kebiasaan yang banyak orang yang tidak sadar, tidak paham tentang misalnya mohon maaf, sholawat apa namanya itu ya, sholawat nariyah kalau nggak salah ya, sholawat nariyah itu ternyata artinya di situ sangat berlebihan ya, berlebihan yang diarahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai ada juga yang mengatakan bahwa ya, dengan membaca sholawat nariyah 1000 kali akan membukakan pintu rezeki. Nah ini ya tidak ada dalilnya sama sekali. Sholawat nariyah aja itu ya tidak ada di dalam hadis. Ya, lafaznya bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya dijadikan amalan sampai dibaca 1000 kali. Ya ini ya perlu ya kita lihat dasarnya lagi ya. Kita harus perhatikan kembali dalilnya sebelum mengamalkan suatu amalan. Ya, padahal kita sudah ada salawat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya ya. Ya. Jadi ya perlu sangat berhati-hati dalam beramal. Ya, sebelum kita beramal, kita pastikan bahwa amalan kita ini, yang kita amalkan ini benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa sih kita perlu ya betul-betul memperhatikan amalan kita ini sesuai dengan Nabi atau enggak? Karena ya konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau Anda yakin atau kalau kita yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang diutus ya kepada kita untuk dijadikan panutan, contoh, ya memberikan kita tuntunan untuk berislam dengan baik dan benar yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kita harus mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyimpang, ya maka ya kita keluar dari contoh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya apa gunanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kalau kita tidak mengikutinya? Kalau kita justru melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW atau di luar contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak memiliki fungsi dari diutusnya beliau kalau kita justru beramal di luar dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan ya. La yajuzu an yustaghatha bi ahadin minal makhluqin fima la yaqdiru alaihi illallah la nabiyyin wala bi malakin wala bi salihin. Qala Allah Ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Surah Fatir ayat ke-13. Tidak boleh meminta pertolongan kepada salah satu atau ya siapapun
dari makhluk, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan makhluk tersebut, atau pada hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan pertolongan tersebut. Tidak juga kepada nabi, tidak kepada malaikat, dan juga tidak kepada orang-orang soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan kepada orang-orang yang mereka berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sama sekali tidak memiliki kekuasaan, meskipun hanya qitmir, ini kulit yang tipis kalau salah ya, wallahu alam. Coba ana belum lihat lagi ininya, min qitmir, ya, meskipun hanya mereka tidak memiliki kekuasaan, meskipun hanya kecil ya, qitmir ya, tipisnya kulit ya, setipis kulit ya. Mungkin nanti yang tahu artinya qitmir ya, Allah alam, ana lupa artinya, bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Jangan sampai ana salah, jadi ana mohon dikoreksi. Saya kira ini akhir dari bab al-isti'adzah wal istighatsah ya. Sisanya ini adalah tugas, silakan antum kerjakan. Ya, tugas untuk mengevaluasi pemahaman kita di pelajaran atau di bab yang ke-11 ini ya. Taib, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.